Kakanda Musakir Abe. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian hasil pada hari ini dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Prostitusi Online di Kota Palu atas nama Siti Hartati Singgima. Saya buka. Untuk penampil pertama, saya persilakan dulu kandidat untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Disilakan Siti Hartati. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ketua Penguji Ibu Dr. Anisati SOS MSI. Terima kasih kepada Sekretaris Penguji Bapak Muhammad Roy Fandi SOS MSI. Terima kasih kepada penguji utama Ibu Dr. Intam Kurnia MSI. Terima kasih kepada pembimbing utama Bapak Dr. Muzakir Tawil MSI. Dan terima kasih kepada pembimbing pendamping Ibu Mukarramah SOS MSI. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Prostitusi Online di Kota Palu. Latar belakang, prostitusi online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat pekerja seks komersial, biasa menjajakan dirinya seperti di tempat lokalisasi atau di pinggir jalan. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan prostitusi ini, diantaranya adalah terpaksa keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi. Termaksud dalam faktor ini antara lain berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan, dan sengaja dijual oleh keluarganya ke tempat PSK. Yang kedua yaitu ikut arus. Prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya. Dan bagi masyarakat daerah, PSK merupakan alternatif pekerjaan. Yang ketiga, gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sehingga mengambil jalur prostitusi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak. Faktor yang paling sering dan umum ditemukan adalah karena faktor ekonomi dan gaya hidup. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang kurang secara status ekonomi saja, tetapi juga oleh orang yang mempunyai status ekonomi menengah ke atas dan bahkan juga memasang tarif yang fantasi. Demi bisa mengikuti standar orang berada dan tidak mau kalah saing di lingkungannya, terkadang mereka rela untuk terjun ke bisnis haram ini agar bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang relatif mudah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok yang Hartati, langsung ke hasil saja kau bacakan di hasilmu. Oh iya Ibu, siap. Hasil dan pembahasan implementasi kebijakan pencegahan prostitusi online di Kota Palu belum berjalan optimal karena sikap pemerintah daerah yang tidak begitu serius dalam menanggapi permasalahan tersebut
Masih banyak bentuk kepentingan sehingga permasalahan ini dianggap bukanlah permasalahan yang urgent. Kebanyakan pelaku praktik prostitusi online melakukan kegiatan tersebut karena faktor ekonomi yang kurang memadai, gaya hidup yang tinggi, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Begitupun jika dilihat dari segi lingkungan ekonomi yang mendukung kebijakan ini sehingga budaya dan sosial ikut terpengaruh karena adanya praktik prostitusi online. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Terima kasih. Baik, saya persilahkan Ibu Dr. Intam Kurnia MSI sebagai penguji utama untuk memberikan masukan-masukan dan sarannya kepada kandidat. Disilahkan Pak B. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang, tim penguji yang saya hormati, dan untuk Siti Hartati, slide-nya ditutup saja. Ya, Ibu. Ya, karena slide-nya bukan itu ya, bukan ya oke. Bukan PowerPoint tapi Word gitu. Harusnya kan dalam bentuk PowerPoint. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi masih di jalan dan agak telat sedikit. Ya, baik Hartati. Ibu pertama sekali ingin bertanya dulu terkait judul. Ini pada waktu proposal juga Ibu sampaikan ya, dasar kebijakan dari pencegahan prostitusi online di Kota Palu itu apa? Apakah hanya pada undang-undang IT ataukah ada kebijakan lain yang dibuat sebagai dasar kebijakan di Kota Palu? Ya Ibu, untuk kebijakan prostitusi online sendiri, dia memakai kebijakan Undang-Undang IT, Ibu. Dia Undang-Undang 45 ayat 1, Ibu. Oke, Undang-Undang IT saja? Iya, Ibu. Ya, oke. Ibu ingin tahu di Kota Palu itu sendiri ada berapa kasus terkait dengan prostitusi online ini yang terungkap? Yang terungkap, untuk yang terungkap Ibu dan yang dipost di media sosial itu ada sekitar 17 orang Ibu. 15 untuk muda-mudinya dan 2 orang untuk yang berasal dari Gorontalo tapi melakukan aksinya di Kota Palu. Oke. Dari 19 ya berarti ya? 17 Ibu. Ya, 17, 15 ya. Dari 17 kasus ini apakah terungkap semua? Atau ada sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang tidak terungkap? Untuk yang terungkap sebenarnya masih banyak yang terungkap Ibu. Kalau saya lihat dari ini aplikasi micetnya sendiri masih banyak prostitusi online yang tidak terungkap. Tetapi yang terungkap yang dipost di media sosial itu hanya 17 orang Ibu yang terungkap, yang memang didapati di hotel dan homestay. Nah, itu. Ya, Ibu. Terus Hartati apakah masuk dalam, karena ini penelitian ya, penelitian kualitatif yang sebenarnya yang lalu Ibu sarankan sebaiknya semacam penelitian yang sifatnya partisipatori. Memang mungkin Hartati itu tidak terikut tapi masuk dalam micet itu supaya bisa dengan pasti melihat sebenarnya bagaimana percakapan, bagaimana mereka kemudian melakukan transaksi dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Nah, untuk melakukan masuk di situ Ibu, saya sudah Bu, saya secara langsung menggunakan aplikasi Micet sendiri untuk secara memang agar saya tahu sendiri bagaimana proses transaksi di dalam. Memang mereka pertama melakukan transaksi itu kita harus Bu, masuk dalam Micet, kemudian kita menggunakan nama samaran, saya menggunakan nama samaran sebagai laki-laki. Ya. Kemudian saya mencari para para PSK yang ada di Micet dan
Ini Bu, apa? Menghubungi mereka Ibu. Begitu. Ya. Iya Ibu. Artinya seperti ini, metode yang digunakan seperti participatory itu baik, tetapi ternyata Ibu tidak menemukan fakta itu di tulisan ini. Ya, Hartati tidak menunjukkan bahwa ketika Hartati sudah masuk itu sebenarnya seperti apa percakapan-percakapan mereka, karena ini terkait dengan jenis prostitusi online yang ada di Kota Palu itu. Apakah dia terregistrasi atau tidak, ataukah terorganisir, ataukah itu hanya dia berlindung di balik organisasi bisnis. Nah, ini yang seharusnya terungkap di latar belakang karena terkait dengan konfirmasi empirik ya. Nah, konfirmasi empirik ini yang tidak nampak di latar belakang. Padahal penelitian ini kan bagus sekali karena baru pertama dan sebenarnya alangkah bagus kalau kemudian data-data terkait dengan prostitusi online itu lengkap. Ibu katakan seharusnya Hartati participatory, oke, sudah masuk di dalam link itu. Tetapi kemudian Hartati tidak mengungkap itu, fakta-fakta itu di dalam tulisan ini. Seharusnya kan terungkap gitu. Ya. Itu yang pertama dari aspek substansi. Kemudian Ibu ingin menyoroti aspek di bab 2. Mohon maaf ya, tadi Ibu barusan juga selesai menguji mahasiswa atas nama Rismanto yang kebetulan juga menggunakan teori yang sama gitu. Nah, di dalam bab 2 ini terkait kajian pustaka semuanya sama antara Hartati dengan Rismanto begitu. Padahal konteks penelitiannya itu berbeda gitu. Memberikan penjelasan terkait dengan konteks dari administrasi publiknya itu jadi sama semua. Nah, ini yang Ibu kritisi buat Hartati. Karena berbeda judul, walaupun sama teori, harusnya kan berbeda di konsep itu ya. Ini konsepnya sama dengan yang disampaikan oleh Rismanto. Nah, berikutnya Hartati harus ada penjelasan terkait dengan prostitusi online itu masuk dalam tipe-tipe prostitusi online yang seperti apa tadi itu. Ini harus ada penjelasan ya. Terregistrasi tidak. Nah, kalau tidak terregistrasi misalnya dari hasil penelitian ini kan tadi nampak bahwa kebijakan nampaknya pemerintah kota dalam aspek kebijakan belum bisa berbuat apa-apa ya, karena memang tidak terungkap di situ terkait dengan apakah prostitusi ini termasuk prostitusi online yang legal maupun tidak legal, terregistrasi atau tidak. Karena dan apakah pemerintah kota apabila terregistrasi itu sudah punya sudah ada memang semacam aturannya dan lain sebagainya, atau bahkan pihak dari Polres sendiri. Kemudian terkait dengan metode penelitian. Oke, belum. Terkait dengan alur pikir. Ya. Alur pikirnya ini hampir semua tulisan ilmiah kita, skripsi kita, model alur pikirnya itu masih dengan 3 kotak seperti ini. Padahal kan masih sebenarnya bisa dimodifikasi yang cara berpikir yang berbeda. Nah, apalagi ini kemudian terkait dengan kebijakan pencegahan prostitusi. Sebenarnya harus tergambarkan jenis prostitusinya di sini seperti apa, kemudian penanganan pemerintah kota melalui Polres dan pemerintah kota itu sendiri misalnya di bawah kepemimpinan wali kota di pemerintah daerah seperti apa, itu harus nampak di sana. Dan yang paling penting kemudian di sini adalah di
outputnya. Output penelitian Hartati ini menyebutkan bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan prostitusi. Nah, ketika itu menjadi output dari penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat, tapi kemudian di dalam aspek kajian teoritik tidak ada disinggung tentang pemberdayaan masyarakat, begitu. Jadi output ini harusnya ya sebaiknya adalah luaran dari penelitian Hartati terkait implementasi kebijakan pencegahan itu seperti apa? Kalau konteksnya ternyata hanya terkait dengan pemberdayaan, tetapi tidak terbahas di dalam latar belakang maupun kajian pustaka terkait pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi menjadi out of context ya. Jadi sebaiknya di dalam outputnya ini menuju pada apa yang diinginkan dari sebuah kebijakan ini. Nah, kebijakan itu kan mengandung 3 aspek di sana, ya. Bagaimana kebijakan itu dibuat terkait dengan isi regulasi dari kebijakan itu. Kemudian siapa implementornya dan siapa targetnya. Itu. Nah, ini harus jelas ketika masyarakat yang menjadi target dari kebijakan pencegahan itu tentu tidak aspek pemberdayaan di sana. Ini berbeda lagi kalau ngomong pemberdayaan. Bisa saja bisa saja outputnya adalah ketika banyak masyarakat yang terlibat dalam prostitusi online, tentu minimalisir aktivitas prostitusi itu dan lain sebagainya, ya. Oke. Kemudian di metode penelitian. Definisi konsep yang dibuat oleh Hartati ini masih definisi konsep yang berdasarkan pada apa yang tersebut dalam teori itu sendiri. Definisi konsep harus merupakan operasionalisasi dari teori. Jadi misalnya terkait dengan kebijakan yang diidealkan. Harusnya di sana dimunculkan adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan baik pemerintah pusat melalui undang-undang IT, kemudian bagaimana prakteknya di Kota Palu sendiri. Bagaimana Polres memberikan dari Polres itu memberikan sebuah misalnya kamu bersalah, bagaimana setelah bersalah itu diapakan dia? Terus bagaimana mencegahnya? Apakah pemerintah kota ada aturan secara tersendiri terkait dengan proses pencegahan ini? Nah, kegiatan atau aktivitas-aktivitas pencegahan yang berdasarkan pada regulasi itulah yang masuk di dalam definisi konsep. Jadi teori yang telah dioperasionalkan seperti apa? Kemudian kelompok sasaran, bagaimana dengan targetnya? Apa yang sudah dilakukan pemerintah, treatment apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan target itu. Nah, berikutnya terkait dengan informan. Nah, informan di sini Hartati sebutkan adalah Kominfo, kemudian dari kepolisian, kemudian masyarakat, prostitusi online, dan masyarakat sendiri. Sini ada terdobel ya masyarakat, ada masyarakat Kota Palu dan masyarakat. Maksudnya apa itu, ataukah salah dalam memberi pengetikan, terdobel begitu? Iya Bu, double itu Bu. Double ya? Iya Bu. Ya. Atau sebaiknya selain Kominfo, dari kepolisian, dari Polres, kemudian pelaku prostitusi online, harusnya ada juga terkait dengan pengguna yang secara kan Hartati ini sudah menyamar nih jadi anggota di MICAT. Harusnya kan, dan Hartati sebagai laki-laki sebenarnya bisa menjaring bagaimana pengguna itu, bagaimana menghubungi dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, ini kan yang sekarang yang sulit kita deteksi adalah ketika menghubungi, terus bagaimana cara transaksinya.
gitu kan? Iya, Bu. Nah, Hartati itu harus masuk di sana supaya tahu. Dengan begitu sudah hasil nanti dari penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi pemerintah kota, gitu, ya. Iya, Bu. Oke. Ibu sebenarnya untuk transaksinya sendiri memang saya masuk di dalam micet itu sendiri, kemudian melakukan transaksi pada prostitusi ini. Tapi ketika di micet saya tidak langsung mengatakan bahwa saya ingin mewawancarai dia, tetapi saya seperti biasa, seperti memesan pada umumnya. Iya, memang begitu. Harusnya seperti itu. Nah, Iya, Bu. dan itu penting, Hartati. Nanti perlu diingat ketika dalam proses wawancara atau proses pendalaman yang Hartati lakukan itu ada kan mereka tentu ada ini ya, ada menanggapi. Nah, Pak, proses menanggapi mereka itu yang menanggapi apa yang ditanyakan Hartati ini boleh direkam karena itu nanti menjadi transkrip wawancara ya. Iya, Ibu. Itu jangan sampai tertinggal. Oke. Siap, Ibu. Terus selain kemudian pelaku dan lain sebagainya, nah apakah germonya itu sebenarnya perlu? Ya, germonya ada berapa banyak? Bahkan sebenarnya Hartati juga harus tahu ada berapa banyak sih, apakah setiap aktivitas transaksi itu satu germo atau satu germo membawahi beberapa orang begitu. Ini harus terjelaskan di sana. Ya. Nah, kemarin Ibu waktu wawancara untuk pelaku prostitusi online sendiri, memang kemarin mengatakan kalau mereka berjalan sendiri, Bu, tanpa germo. Hartati nanti halo Hartati, nanti kamu sebentar ya, saya kasih kesempatan bicara, biarkan dulu penguji utama menjelaskan. Siap, ya? Ibu. Iya, Ibu. Kamu diam dulu, oke. Iya, Ibu. Ya, oke. Itu ya Hartati nanti dilengkapi itu karena ini menarik sekali. Tetapi sebenarnya harus ada terkait dengan aspek sosial yang masuk ke sana karena penelitian ini memang nanti akan berimplikasi untuk pengembangan ilmu administrasi publik sendiri dari aspek regulasinya, tetapi juga dari aspek sosial itu perlu juga diungkapkan ya, seperti apa. Aspek sosial adalah misalnya seperti tadi tuntutan hidup dan lain sebagainya itu. Karena di latar belakang ada redaksi yang menyebutkan terkait dengan aspek-aspek sosial yang melatar belakangi mereka kemudian masuk dalam aktivitas-aktivitas prostitusi itu. Nah, nanti akan selain dari aktivitas sosial harus dibidik juga apakah kebijakan di Kota Palu ya itu kemudian mendukung mendukung aktivitas itu bisa hilang atau tidak. Bagaimana regulasinya? Karena kalau seperti yang sudah Hartati lakukan, sepertinya pemerintah belum sampai pada itu, sampai ke sana membuat sebuah aturan-aturan itu. Nah, dalam konteks kebijakan itu sendiri, ketika itu belum menjadi masalah yang sangat besar dan meluas dan sudah meresahkan, begitu. Nah, itu memang masyarakat pemerintah acap kali belum membuat sebuah regulasi. Tetapi kalau skala nasional memang sudah banyak. Nah, dengan undang-undang IT itu adalah salah satunya. Apakah pemerintah kota membreakdown dari regulasi undang-undang IT itu sendiri? Ada enggak gitu? Itu harus dipastikan. Tapi dari hasil wawancaranya Hartati dengan dari Kominfo nampaknya belum ada. Nah, ini yang perlu didorong nanti ya. Itu dijadikan semacam rekomendasi Hartati. Oke. Itu terus kemudian terkait dengan analisisnya ya. Saya belum menemukan, ini sebenarnya sudah bagus sekali Hartati, tetapi analisis dengan memanfaatkan masalah interaktif yang disebutkan oleh Miles itu Hartati belum lakukan. Apa indikatornya? Jadi indikatornya adalah ketika Hartati melakukan wawancara, ya wawancara itu belum secara keseluruhan harusnya. Misalnya dalam satu pertanyaan, ya satu aspek itu kan
aspek kebijakan yang diidealis ya, yang ideal organisasi itu ya, yang aspek 1 itu adalah ada sekitar 3 aspek di dalamnya. Nah, harusnya itu menjadi bagian dalam pertanyaan. Kalau satu pertanyaan, satu aspek itu ada sekitar 3, sementara ini ada 4 aspek dengan 7 informan, maka Hartati sebenarnya seharusnya melakukan wawancara atau penggalian informasi itu sebanyak 100 kali lebih, gitu. Nah, ini kan belum, ini hanya masing-masing ada 3, ada 4 begitu. Tidak semua secara keseluruhan dipertanyakan. Nah, ini yang belum nampak di analisisnya. Padahal kalau itu nampak, Hartati akan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Nah, itu harus muncul semua ya pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi jangan menanyakan kepada informan itu tidak hanya satu pertanyaan. Harusnya sampai kemudian informan itu merasa jenuh. Jenuhnya itu seperti ini. Ketika jawaban informan itu berulang-ulang seperti itu. Nah, dan kalau kemudian pindah ke informan lain, jawabannya pun seperti itu. 2 sampai 3, nah itu yang makanya disebut biasa dengan data jenuh. Dari aspek analisis datanya seperti apa? Maka Hartati harus mengemukakan bahwa dari 7 informan dengan item pertanyaan yang banyak, misalnya 7 kali 3, 21 item pertanyaan, maka diambil kesimpulan, misalnya satu-satu yang bisa mewakili bahwa jawaban mereka itu adalah ini. Ini yang belum nampak di analisisnya Hartati. Kalau itu nampak, Ibu yakin ini menjadi penelitian yang sangat baik karena ini berbeda dari yang lainnya. Karena banyak aspek yang kemudian bisa dimunculkan dalam penelitian ini. Oke, itu diisi ya. Kemudian di kesimpulan, nah kesimpulan ini kan sangat tergantung dari apa yang telah dianalisis. Ketika analisisnya ini menjadi kurang dalam, masih ada beberapa aspek yang belum tergali, maka penelitian Hartati ini menjadi kurang mendalam, in-depth-nya menjadi kurang. Sementara penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang harusnya in-depth, sangat mendalam. Nah, itu. Jadi itu perlu kemudian diambilkan sarinya ya, perlu. Jadi biar kesimpulan tidak terlampau panjang. Terus nanti aspek-aspek apa dari teori yang kemudian tidak terpenuhi harapannya, gitu, tidak sesuai yang diharapkan, maka itu menjadi rekomendasi. Nah, oke. Berikutnya di daftar pustaka. Hartati kalau melihat contoh, melihat skripsi yang sebelumnya, itu dilihat benar. Ada juga kan beberapa skripsi yang salah juga secara teknis. Nah, ini juga Hartati salah cara menulis daftar pustakanya. Benar ini hurufnya sudah benar, misalnya buku-bukunya. Tetapi kalau dia barisnya ini 2, harusnya dia rapat. Kemudian spasi 1,5, kemudian dia rapat kalau ya. Jadi tidak seperti ini. Diperbaiki. Dengan ada beberapa memang ini yang sudah menjadi kesalahan umum, seringkali sumber itu ditulis huruf besar semua. Misalnya ini yang jurnal-jurnal itu ada jurnal dari Universitas Bung Hatta, kemudian dari ada undang-undang pornografi, hurufnya huruf besar. Jadi penulisan itu juga harus konsisten. Harusnya dia huruf kecil semua, ya. Oke. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Ibu Ketua. Untuknya saya kembalikan kepada Ibu Ketua sidang, dan dengan begitu saya juga sambil memohon izin untuk leave karena ada aktivitas lainnya. Saya kira demikian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas saran-sarannya yang memang sangat smart ya. Kalau menurut Hartati, sekedar kau tahu, Ibu saja
fans sama beliau ini, suka mendengar kalau beliau yang menguji, karena banyak ilmu yang kita dapatkan ya, Hartati. Jadi bukan cuma kamu, Nak. Jadi semua saran-saran beliau kalau menurut Ibu diakomodir semua ya, karena memang benar masih sangat banyak sekali kekurangan dari naskahmu ini ya. Untuk selanjutnya didiskusikan dengan saya kira juga pembimbingnya setuju semua ini atau yang disarankan oleh Ibu Penguji Utama. Baik, untuk selanjutnya terima kasih banyak Bu Penguji Utama. Love you. Oke, saya persilakan Saudara Roy untuk melanjutkan memberi sarannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembahas utama Ibu Dr. Intam Kurnia, MSI. Sehat selalu, Bunda. Yang terhormat Ketua Tim Penguji, Ibu Dr. Haja Ani Susanti, yang terhormat Komisi Pembimbing. Alhamdulillah, hari ini Saudari Siti Hartati seminar hasil. Tentunya pada tahap seminar hasil banyak hal-hal yang ditemukan di dalam penelitian Saudari. Sebelum lebih dalam, saya ingin bertanya dulu secara teknis. Kira-kira dalam penelitian Saudari, tantangan apa yang Anda amati? Tabe Roy, Pak Roy, kamu minta maaf sekali, saya punya HP ini tinggal 7%, ininya sudah mau lobet. Boleh saya mintakan kalau Pak Roy yang melanjutkan pimpin Tabe, kamu Tabe. Ya Roy ya, jangan sampai langsung menghilang saya deh, jadi saya bilang, Kanda saya bilang memang karena saya lagi di ruang rapat tidak pakai laptop, HP ku tinggal 7% Tabe. Jadi tiba-tiba saya menghilang, minta maaf sekali. Iya. Mau Kanda dari tadi tidak sampai-sampai kemana nih, keluar kota? Ke ruangan. Ya. Keluar kota ini Kanda dari tadi tidak sampai-sampai. Iya, saya sebelum keluar kota saya ke ruangan dulu. Kayaknya penting ada yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan ketua prodi saya. Ditunggu Kanda. Saya kejar ke ini. Ya, dilanjut Roy. Iya, dilanjut Roy, dilanjut. Iya, siap. Ya, Hartati, apa yang Anda lalui tantangan-tantangannya ketika Anda penelitian? Masih di tengah pandemi COVID. Sebenarnya untuk tantangannya sendiri tidak banyak sih Pak, karena juga untuk melakukan penelitian pada pelaku ini yang ada tantangannya saja karena mencari informannya itu saja Pak. Ya. Sebenarnya gampang, sebenarnya tidak susah untuk mencari pelaku-pelaku prostitusi online, cuman karena melakukan prostitusi online itu kan dia harus melakukan transaksi pada umumnya. Kita tidak secara langsung mengatakan bahwa kita melakukan wawancara, tapi ketika sampai pada bertemu pada pelaku prostitusi online itu, di situ baru diberitahu pada pelaku prostitusi online bahwa kita mau melakukan wawancara. Nah, kadang biasanya mereka tidak responnya mereka? Mereka terima, tetapi kadang meminta bayaran lebih, Pak. Lebih apa maksudnya? Karena menurut mereka lebih mahal untuk diwawancarai daripada melakukan kegiatan yang memang seharusnya mereka lakukan. Daripada melayani pelanggan ya? Iya, Pak. Ya, ini judulnya sangat menarik ya. Jujur saja, semenjak saya jadi dosen baru saya dapatkan judul seperti ini yang sangat menarik. Dan menurut saya ini adalah salah satu keberhasilan dari Komisi Pembimbing karena telah menyetujui dan mengaminkan judul ini sehingga sampailah pada tahap hasil penelitian. Saya coba lihat di halaman 7, di paragraf terakhir halaman 7.
Di situ kan ada kamu tulis pelaksanaan kebijakan prostitusi online ya di Kota Palu. Nah, di bawahnya itu di baris ketiga akibat kurangnya perhatian dari pemerintah. Ya. Nah, karena judulmu ini sangat menarik, sangat sangat banyak tantangan, sehingga perlu kejelasan di latar belakang di halaman 7 ini. Artati ya. Ditambahkan kira-kira bagaimana bentuk kurangnya perhatian pemerintah itu. Ya. Karena setahu saya pemerintah sejak dari pemerintah sebelumnya Pak Hidayat sampai hari ini, setahu saya itu ada upaya-upaya untuk salah satunya untuk menutupi lokalisasi. Ya. Yang alhamdulillah berhasil. Salah satu lokalisasi yang telah dieksekusi itu adalah Space Bar, ya, Space Bar. Dan mungkin juga dalam sistem online juga barangkali ya. Nah, inilah yang harus Hartati jelaskan lebih detail supaya masalahnya betul-betul kelihatan. Karena kan memang ini saya luar biasa punya penelitian ini deh. Ini baru betul-betul penelitian menurut saya. Ya, karena kau terlibat maksudnya kau datang bertemu langsung dengan pelaku prostitusi itu enggak gampang lah itu ya. Nah, jadi diperjelas di situ. Nah, lanjut di situ, akibat kurangnya perhatian dari pemerintah yang menganggap permasalahan prostitusi online itu tidak terlalu urgen, yang mestinya di situ yang tidak terlalu urgen itu kalimatmu selesai atau masih mau lanjut di situ. Kalau misalkan kalimatmu masih mau lanjut, mestinya di situ koma, bukan titik. Ya, karena kalau saya baca ini sepertinya masih lanjut. Ya, yang tidak terlalu urgen, yang semestinya itu kan masih lanjut kalimatnya. Harusnya di situ bisa saja tidak usah ditaruhkan koma atau mau ditaruhkan koma. Bukan titik ya, bukan titik. Titik itu menunjukkan kalimatnya selesai. Kalimatnya selesai. Kalau koma itu masih berlanjut. Nah, itu yang pertama dari saya. Nah, karena Hartati ini sudah ada di level hasil penelitian, saya ingin bertanya kepada Hartati, apa yang membedakan hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian sebelumnya? Hasil penelitiannya ada berapa di sini? Ada 5 ya. Ya, ada 5 hasil penelitian terdahulu yang Hartati cantumkan di tulisan Anda. Saya ingin bertanya, karena Anda sudah di tahap hasil penelitian, seminar penelitian ini, apa yang membedakan itu? Penelitian sebelumnya dengan penelitian Anda. Yang membedakan dari hasil penelitian Anda. Ini Pak. Untuk hasil penelitiannya yang membedakan itu ada pada teorinya, Pak. Bukan teori yang digunakan, saya tanyakan hasilnya. Hasil penelitian Anda dengan hasil yang membedakan hasil penelitian Anda dengan yang penelitian terdahulu ini. Jangan-jangan Anda cuman copy paste saja atau Anda cuman cantumkan di situ, tidak tahu pemaknaannya. Misalkan dari segi ideal, sasaran, pelaksanaan atau lingkungan. Bagaimana hasil penelitian Anda berdasarkan indikator itu? Lalu perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya itu bagaimana? Itulah yang saya tanyakan. Kan Anda sudah ada di ini kan hasil penelitian, seminar hasil penelitian. Seminar hasil penelitian itu kita tidak boleh ngarang lagi karena memang kita sudah mendapatkan data yang pasti,
ya, data yang pasti, data yang betul-betul ini bisa dijamin kebenarannya, sehingga saya bertanya tentang itu. Apa yang membedakan hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian sebelumnya? Coba dijawab dulu. Nah, untuk hasil penelitian saya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan prostitusi online di Kota Palu belum berjalan secara maksimal jika ditinjau dari 4 aspek oleh teori Thomas B. Smith. Bahwa ada beberapa faktor penghambat pengimplementasian kebijakan seperti organisasi pelaksana yang menganggap bahwa permasalahan prostitusi bukanlah permasalahan yang urgent, serta peran masyarakat yang masih kurang menaati kebijakan, kemudian faktor lingkungan ekonomi yang masih sepenuhnya mendukung adanya prostitusi online dengan adanya tempat-tempat praktek prostitusi online tersebut, sehingga dalam lingkungan budaya dan sosial juga dapat dipengaruhi dengan adanya praktek prostitusi online tersebut dalam kebijakan ini. Untuk sebenarnya untuk perbedaan hasil penelitiannya, nah, terkadang mahasiswa terjebak di sini dia. iya, Di tahap hasil penelitian tidak tahu menjawab perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan Anda punya. Oke, lanjut saja di halaman 72. Saya ingin bertanya, apakah ini memang disengaja atau lupa? Di aspek faktor lingkungan, pelaku prostitusi online itu Anda tidak masukkan ya dalam wawancara Anda? iya Pak, memang saya tidak masukkan dalam faktor lingkungannya Pak. Kenapa? Karena di faktor lingkungan dia berbicara untuk apa? Untuk implementornya, untuk kebijakan, untuk yang mengimplementasikan kebijakan Pak. Makanya kenapa saya tidak masukkan para pelakunya dan masyarakatnya. Saya hanya masukkan untuk ini saja. Oke. Dalam penelitian Anda ini ada saya lihat masyarakat. Masyarakat terlibat sebagai apa di dalam penelitian Anda? Masyarakat terlibat. Kan ada dalam penelitian Anda kan informasinya salah satunya adalah masyarakat dan pelaku ya. Iya Pak. Nah, pelaku kan sudah jelas dia pelaku. Ya. Kalau masyarakat? Kalau masyarakat sendiri kenapa saya masukkan di dalam? Karena mereka sebagai menanggapi bagaimana sih jika ada prostitusi online, apakah memang mereka bisa terlibat dalam kenapa masyarakat saya masukkan, karena masyarakat menanggapi tentang adanya prostitusi online ini. Apakah hanya sekedar meminta tanggapan saja? Tapi kan dalam kebijakan mereka juga terkena dalam kebijakan, Pak. Oke. Dalam mengimplementasikan kebijakan kan masyarakat juga termaksud terkena dalam kebijakan itu. Oke. Baik. Di kesimpulan ini 76 ini berdasarkan hasil penelitian yang Anda ini cantumkan, tetapi jangan terlalu panjang. Namanya kesimpulannya disimpulkan. Ini macam saya lihat ini macam tulisan dalam koran. Terlalu panjang. Yang singkatnya to the point saja. Ya. Ya, apa dari aspek 4 aspek itu apa yang bermasalah dan apa yang tidak. Tapi poinnya saja. Karena kesimpulan itu pada dasarnya tidak terlalu panjang, gitu ya. Iya, Pak. Memang yang terakhir memang disampaikan Ibu pembahas utama tadi, daftar pustaka itu sepertinya tidak dirapikan, ada. Tidak formnya tidak kotak 4. Harusnya kotak 4 ya, formnya itu. Nah,
Kau punya daftar isi ini pakai tabel atau tidak? Daftar apa, Pak? Daftar isi. Pakai tabel? Tidak, Pak. Makanya dia bengkok-bengkok. Nomornya bengkok-bengkok. Iya, Pak. Nanti saya kirimkan tutorial untuk menyusun daftar isi yang rapi. Supaya rapi. Kau punya daftar isi ini. Ya. Iya, Pak. Saya bilang ini kayaknya tidak pakai tabel karena nomornya di belakang itu lari kiri kanan sudah tidak tahu kemana sudah gitu. Itu dari saya. Siap, Untuk Pak. selanjutnya saya persilahkan kepada pembimbing pendamping yang terhormat Ibunda Mukarrama Nasir Esos MSI, kepada Ibunda dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan Adindaku, sekretaris, Pak Sekretaris merangkak ketua deh ya, salam sehat selalu ya. Amin. Baru lama ketemu. Iya, Bunda. Ya, yang kami hormati Bapak Dr. Musakir Tawil MSI dan Saudara Ananda Siti Hartati yang kami banggakan ya, ini sudah masuk season kedua ya nak ya. Iya, Ibu. Ujian hasil ya, alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Kemudian sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hartati nak ya, banyak masukan dan saran-saran ya untuk kelengkapan skripsimu supaya lebih bagus ke depannya ya. Pertama tadi Ibu hanya penguatan saja ini ya, Ibu harus kamu perbaiki kembali yaitu teknik penulisannya ya nak. Harus banyak kamu perbaiki, edit kembali tulisanmu, di mana juga itu Ibu lihat di sini di kata pengantar itu nak ya, misalnya kata pengantar, seharusnya itu nak kamu mencantumkan di kata pengantar itu yang utama adalah ucapan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kedua orang tuamu ya. Jangan ditempatkan pada nomor yang seperti ini ya, seharusnya kedua orang tua seperti itu nak ya. Kita kan yang paling banyak memberikan kontribusi adalah kedua orang tua. Jangan sekali-kali lupa nak ya. Jadi perbaiki kembali itu penulisan kata pengantarnya. Kemudian masuk nak ya di latar belakang ya. Ini latar belakang masih perlu diperbaiki nak ya, diperjelas temuan-temuan atau masalah-masalah yang ada yang kamu dapatkan di lapangan. Kang Anda sudah meneliti. Ya, utamanya itu tentang data-data tentang prostitusi online. Nah ya, jadi diperjelas nanti latar belakangnya dengan mengungkap apa di situ semua tipe-tipe prostitusi online supaya lebih jelas lagi. Ya. Kemudian di definisi konsepnya ya sudah Ibu beritahu lebih awal bahwa definisi konsep itu nak ya dengan berpatokan kepada teorinya siapa tadi itu, itulah yang kamu jadikan visualisis ya, itu menguraikan itu dengan apa yang kamu lihat di lapangan nak, waktu penelitian ya, perjelas di situ seperti ini yang saya lihat pada saat penelitian. Itu kan dulu waktu proposal masih meraba-raba ya, masih meraba-raba seperti ini kan sudah turun meneliti, betul-betul harus dipertegas di situ, menarasikan kenyataan-kenyataan yang kamu dapatkan di lapangan dari 4 aspek itu tadi teorinya. Siapa tadi itu teorinya Thomas Smith ya. Ya, jadi kamu harus jelaskan betul di situ narasikan dengan memberikan seperti ini yang saya dapatkan di lapangan. Ya, itu nak ya. Kemudian ada juga saya dengar tadi masalah informan ya. Perlu yang kamu tambah adalah sebagai pengguna ya, tentunya seperti kamu menyamar sebagai pengguna ya. Jadi harus munculkan lagi satu sih supaya lebih sempurna. Nah ya. Kemudian masuk di hasil penelitian. Nah, semua analisis, semua hasil informan yang kamu dapatkan, nah itu harusnya memang kamu analisis satu persatu, ya. Tadi Ibu Penguji Utama juga sudah memberikan tadi masukan, memang sudah seperti itu namanya penelitian deskriptif, kualitatif. Kita harus banyak bertanya, ya. Kita harus selalu bertanya dengan informan yang seperti apa yang sesungguhnya di lapangan kejadiannya ya. Jadi harusnya ya di semua yang tidak sempat Hartati analisis harus kembali menganalisis ya. Itu data-data dari informan, hasil wawancara informan ya. Yang ada berpotokan dengan dari analisis datamu itu menurut Huberman ya.
Iya, Itu tidak terlepas dari itu. Jadi harus nak kamu perbaiki kembali tulisanmu lebih bagus lagi ya. Kemudian masuk di apa namanya tadi ada juga tadi Pak Roy beritahu bahwa itu persenaan dan penelitian perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu ya betul. Dari harus kamu pahami dulu nak ya untuk menjawab pertanyaannya tadi itu Pak Roy harus kamu pahami dulu ya. iya, Dengan membaca dulu hasil penelitiannya temanmu ya baru iya, kau membandingkan dengan ya memang terjebak di sini bukan cuma hanya pejangan saja itu kita kata itu nak harus dipahami itu hasil penelitiannya orang dulu baru kita mengembalikan dari hati penelitiannya kita apa kira-kira persamaan dan perbedaannya ya itu jadi itu nanti bisa-bisa nanti itu Pak Roy tanya ulang kembali nanti itu jadi betul-betul harus kamu paham betul ya itu nanti persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu ya jadi harus apa namanya kamu paham betul itu ya kemudian masalah di kesimpulan ya memang ini kesimpulan kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah ya enggak usah terlalu terlalu panjang seperti itu cukup mengungkapkan saja di situ intinya aspek-aspek apa sebenarnya yang belum terlaksana di lapangan setelah kamu penelitian itulah yang kamu rekan saja di situ nak ya ya jadi harus connect dengan saran-saran harus jadi apa yang aspek masalah bermasalah di situ itulah yang kamu masukkan di saran-saran ya harus sesuai jadi jangan jadi direvisi lagi kembali itu kamu punya kesimpulan dengan ya menjawab dari rumusan masalahmu ya nah itulah jawaban daripada kesimpulan ya kemudian di apa namanya tadi harus daftar pustaka tadi juga itu ya harus dilihat pedoman penulisannya nak ya jadi itu harus diperbaiki daftar pustakanya kemudian kan di daftar pustaka itu hanya 3 pembagian sebenarnya saja ya ada pembagian A buku B dokumentasi kemudian C sumber lain. Nah, ini seperti ini jurnalnya. Nak, kamu sudah lihat ya, jurnal itu sebenarnya masuk di sumber lain. Ya, kemudian kita juga harus konsisten penulisan Hartatia. Nggak boleh dicampur-campur itu huruf kapital semua ya, harus konsisten semua hanya yang huruf kapital itulah ada hanya huruf awal ya. Ya, jadi harus perbaiki nah ya. Ini memang ini perlu perbaiki betul ini kamu punya daftar pustaka. Ya, tidak sesuai dengan pedoman penulisan skripsi ini. Nah, diperbaiki semua ya. Itu tadi masukan dan saran-saran dari penguji ya. Ini juga sebenarnya juga dokumentasi harus dikasih keterangan sedikit ya, bukan cuma hanya namanya saja ya, yang perlu diperjelas juga sedikit itu anunya dipertegas ya, diperjelas supaya bisa orang membaca bahwa si Bapak ini dalam rangka apa, Hartati wawancarai ya, diperbaiki nah ya. Ya, ini sudah bagus diwarnai, tetap diwarnai ya. Ya, saya kira demikian Adinda Roy dari saya, Dek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik karena mungkin Pak saya kira ada. Ada Pak. Iya, tunggu. Oh iya. Iya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pembimbing utama yang terhormat Bapak Dr. Musakir Tawil MSI kepada Bapak dipersilahkan Pak. Halo Pak. Mungkin jaringannya ini. Jaringan masuk Bapak itu kayaknya mau masuk bergabung Iya. dapat Dek Roy. Iya. Ya, sudah connect. Halo Pak. Wah, kayak begitu ya di kampus tuh. Kampus masuk ya. bergabung itu iya. Halo Pak.
Mana? Oh, jaringan di kampus. Dia Halo? memang tadi belum masuk. Jaringan ini. Iya. Mau masuk bergabung ikut rapat. Keluar dia. Jadi Ah. barangkali Bunda kita bagaimana? Apakah kita selesaikan saja? Tidak menunggu sedikit deh, jangan nanti Oh. anu tuh kalau memang nanti yang telepon dulu Harta tidak, telepon dulu Bapak dulu. Bagaimana ini Pak? Mungkin masuk Ya. atau bagaimana? Bilang gilirannya Bapak lagi. Iya, telepon dulu. Iya, Bu. Bapak jangan orangnya juga ini. Aduh. Hartati mau ke kampus ya? Iya, Pak. Oke, saya mau ke kampus juga. Iya, Pak. Nanti habis sholat, Pak. Iya, oke. Telepon dulu Pak. Anak, kalau memang bilang selesaikan saja sudah kita tutup saja. Iya, Ibu. Tunggu, Ibu. Forum sebenarnya Kang ada Tidak aktif Bapak, Ibu. Tidak aktif WA-nya. Loh. Anunya saja pakai telepon biasa saja. Tidak ada pulsa, Ibu. Aduh. Ada pulsa. Iya tuh iki. Saya telepon. Mana nih Pak Roy? Aduh. Berapa nomornya? Tidak ada nomornya sama saya. Saya juga. Saya kirim, Bapak. Kirim ke dulu. Ya, Pak Roy. kirim. Iya, Pak. Telepon biasa saya deh. Sudah, Pak. Jaringan di kampus itu. Boleh begini. Nggak Ya. ada Roy? Apa tidak ada? Jaringan yang tidak memungkinkan, Bu. Jadi minta diselesaikan saja, ditutup saja. Oh iya. Yang Baik. penting ada dari Ya, Bapak toh. Ada Oke deh. perwakilannya. Iya ya oke. Ya baik, itulah apa yang disampaikan oleh pembimbing pendamping, sekretaris dan penguji utama. Hartati dicatat baik-baik dan betul-betul diakomodir semua apa yang menjadi saran dan masukan demi kesempurnaan tulisan Anda. Karena Hartati
dari semua yang saya uji ya, atau saya sebagai sekretaris maupun sebagai pembimbing belum pernah saya dapat judul yang semenarik dan sangat banyak tantangan ini. Ini menarik sekali sehingga diakomodir semua apa yang menjadi saran dan masukan. Nah, baik, ujian seminar hasil atas nama Siti Hartati Singgima, Sambuk B 101-17-15-1 dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Prostitusi Online di Kota Palu dinyatakan selesai. Tunggu dek, jangka waktunya berapa dek? Jangka waktu perbaikan berapa lama Anda? Ada 2 minggu. Hartati. Barangkali 2 minggu boleh? Boleh. Ya, kasih kesempatan 2 minggu baru bisa masuk ujian skripsi. Jadi masuk dalam catatan perbaikan hasil 2 minggu. Anda, seminar hasil Anda itu ditentukan selama 2 minggu. Tidak boleh lewat ya, karena kalau lewat itu berkonsekuensi. Oke? Apa saja, Pak? Iya. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, Ibu saya pamit ya. Iya nih, iya. Tapi ketemu di Sehat dengan Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah salam sehat semua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya tunggu Hartati ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Oke.